Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus bagi yang telah dinyatakan lolos pada seleksi P3K khususnya untuk tahap 1. Video ini akan membahas tentang penetapan nomor induk P3K, di mana kita akan melihat contoh SK dari P3K, kemudian berapa golongan untuk P3K S1, gaji dan tunjangannya berapa, lalu lama kontrak bagi guru P3K itu berapa lama. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mendapatkan hasil akhir yakni pasca sanggah, selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini adalah langkah yang nanti akan dilakukan oleh P3K yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari petikan SK ya Bapak Ibu bagi yang nanti dinyatakan lolos. Ini adalah SK Bupati Ngawi bagi yang lulus P3K tahun 2019 yang lalu, di mana di sini tercantum nomor SK-nya tahun 2020, yakni tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita lihat di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Ngawi di sini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Kemudian memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama yang tersebut di bawah ini sesuai dengan penetapan nomor induk P3K oleh Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara nomor sekian-sekian tanggal 30 Desember 2020. Jadi Bapak Ibu, penetapan SK P3K tahun 2019 kita ketahui mengalami penundaan yang cukup lama ya Bapak Ibu. Di sini ada tes 2019, namun penetapan SK-nya ini ternyata 1 tahun kemudian, yakni tanggal 30 Desember 2020. Kemudian di sini ada nomor urut 47. Seperti biasa tentu dalam SK ini mencantumkan nama, kemudian nomor induk. Nah, di sini Bapak Ibu ya, nomor induk P3K tidak jauh beda dengan nomor induk pegawai. Kita lihat nomor induk pegawai seperti apa. Nah, dalam penetapan nomor induk pegawai, di sini kita lihat sekilas tentang NIP PNS. Di sini ada beberapa digit. 1986 ini bagian untuk tahun lahir ya, warna biru tahun lahir. Kemudian 09 ini adalah bulan lahirnya. Kemudian 26 ini tanggal ya. Jadi penggal pertama dari NIP itu adalah tahun ataupun tanggal bulan tahun kelahiran. Kemudian di bagian penggal kedua ini adalah TMT-nya, TMT CPNS-nya ya. Contohnya misalnya di tahun 2015 dia diangkat ya, maka di sini 2015. Kemudian 05 ini adalah bulan pengangkatan CPNS-nya. Kemudian penggal ketiga kita lihat di sini ada 1 ataupun 2. Ini adalah kode untuk jenis kelamin. Kemudian yang terakhir adalah 001 yang biasa kita lihat, ini adalah indeks urutan. Nah, ini gambaran untuk nomor induk PNS Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan nomor induk P3K? Dalam penjelasan beberapa waktu yang lalu ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, untuk P3K sama ya, nomor induk itu ada 18 digit. Namun di sini perbedaannya mungkin pada beberapa poin ya. Kalau di bagian pertama sama, ini adalah tanggal tahun lahir ya, 4 digit ini adalah tahun, 2 digit bulan, kemudian 2 digit selanjutnya adalah tanggal. Kemudian yang ini adalah TMT atau pengangkatan, yakni tahun pengangkatannya berapa. Kemudian kalau di PNS itu ini adalah bulan pengangkatan. Kalau di sini disebut dengan istilah frekuensi P3K, di mana di sini disebutkan diawali dengan angka 21. Nah, di sini kami sudah beberapa kali mencari maksud dari frekuensi 21 ini, kami belum dapat menjelaskan. Nanti bagi Bapak Ibu yang memahami konsep frekuensi P3K boleh tulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk jenis kelamin sama ya, di bagian ini sama jenis kelamin. Kemudian ini nomor urut. Nomor urut nanti bisa saja ini sama, karena memang yang membedakan itu nanti pada tahun dan tanggal pengangkatan serta tanggal lahir. Nah, di sini contohnya adalah pria kelahiran 18 Februari 1990, proses kontrak sebagai P3K pertama kali pada tahun 2019. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi
pertama ya, pertama P3K-nya. Sini baru kita nampak ya. Jadi ini tahun kelahirannya, misalnya 18 Februari 1990, kemudian diangkat tahun 2019, pertama kali ya, di sini kodenya untuk frekuensi ini pertama kali. Lalu ini adalah jenis kelamin, kemudian ini nomor urut. Nah, ini contoh gambaran dari nomor induk P3K. Kemudian selanjutnya di SK ini akan menampilkan tempat tanggal lahir, ini pasti. Kemudian jenis kelamin ada di sini. Nah, di sini pendidikannya Bapak Ibu kita lihat. Pendidikannya adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya, PGSD tahun 2013. Nih lulusnya tahun 2013. Kemudian jabatannya, ini jabatan saat menjadi P3K adalah guru kelas ahli pertama. Nah, untuk golongan, ini kita lihat golongan. Kalau golongan untuk pegawai itu biasa S1 itu golongan 3A. Namun untuk P3K ini golongannya golongan 9 ya Bapak Ibu, dan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lalu berapa gajinya? Di sini ada gaji tertulis 2.966.500. Nah, di sini ada gaji berjumlah 2.966.500. Apakah hanya ini saja yang diterima nanti? Tidak ya Bapak Ibu, kita lihat besaran gaji dan tunjangan yang nanti diterima. Nah, di sini ada tabel gaji P3K S1 tahun 2021. Pertama kita lihat tentu penghasilannya ada gaji pokok. Nah, untuk gajinya di sini kita lihat yang 1 anak, 2 anak ataupun yang tidak ada anak pun sama sekali ini sama ya Bapak Ibu. Gajinya sama semua ini ya. Sama untuk khusus gaji. Namun perbedaannya tentu nanti di tunjangan. Nah, kita lihat sini tunjangan istri atau suami. Kalau dia yang jadi pegawai istri berarti tunjangan suami. Jadi suami juga dapat tunjangan dari ASN-nya istri atau sebaliknya. Di sini berjumlah 296.650. Ya, ini sama ya. 1 anak, 2 anak atau tidak ada anak. Untuk tunjangan istri atau suami itu sama. Kemudian untuk yang ada anak, yang anaknya 2 tentu lebih besar, yakni 118.660, yang anaknya 1 sekian. Nah, ini kalau dijumlah totalkan sehingga menjadi Rp3.381.810. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya Bapak Ibu, ada tunjangan fungsional umum ya. Ini ada 185.000. Kemudian ada tunjangan beras juga. Di sini ada Rp279.040. Kemudian ada untuk BPJS Cash-nya 4%. Jadi ditambahkan di sini ya untuk pemotongan. Ini sebelum pemotongan ini Bapak Ibu. Nanti ditambah dulu sebesar 142.672. Ada tunjangan JKK kecelakaan ya, ini ya. Kecelakaan 7.120, kemudian tunjangan kematian ini adalah 21.359. Ini untuk tiap bulan ya. Nah, sehingga totalnya nanti akan diterima itu sebesar Rp4.017.028. Lalu ada potongan, ya kita lihat ada potongannya di sini. Potongan-potongannya ada BPJS Cash-nya tadi 4% diambil lagi ya, masukkan ke sini, langsung diambil, langsung dipotong ya Bapak Ibu. Kemudian ada potongan lainnya sehingga total potongan-potongan itu berjumlah 316.728. Sehingga total gaji untuk S1 golongan 9 guru itu adalah Rp3.700.000 ya. Nah, ini untuk 1 bulan. Nah, di sini ada gaji 13. Nah, ini sepertinya tahun sebelumnya ada gaji 13, tapi kita nggak tahu nanti untuk 2021 apakah masih berlaku. Karena kita baru saja mendengar beberapa waktu yang lalu penghapusan gaji 13 untuk PNS ataupun ASN ini. Kemudian ada gaji THR. Nah, ini barangkali kita terus berdoa saja mudah-mudahan tetap dapat ya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos. Nah, ini besaran gaji Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di SK ini hanya gaji pokok ya, gaji pokok. Lalu di bawahnya kita lihat unit kerjanya di SD, kemudian instansinya Dinas Pendidikan. Nah, kemudian kita lihat kontraknya. Kontraknya berapa lama? Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kalau dilihat dari SK ini, maka kontrak kerja P3K di sini untuk tahun 2019 yang lalu ini 1 tahun Bapak Ibu. Meskipun dalam keterangan aturan itu masa kontrak itu 1 tahun sampai 5 tahun. Namun di sini kita lihat
dalam SK contoh 2019 1 tahun Bapak Ibu, tentu akan diperpanjang kembali. Kemudian disebutkan diangkat menjadi P3K dan yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum di atas dan berpenghasilan lain. Nah, ini berpenghasilan lain ini yang sebagaimana kita tunjukkan tadi, yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, nah di sini keputusan pengangkatan pegawai P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Kemudian poin ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Ini contoh SK dari Bupati Ngawi ya pada tanggal 30 Desember 2020. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari SK penetapan nomor induk P3K dan penetapan pegawai ASN contoh tahun 2019. Tentu saja untuk 2021 tidak jauh beda, dan mudah-mudahan saja nanti ini akan menjadikan gambaran kepada Bapak Ibu berapa besaran gaji, berapa golongan yang berapa tunjangan yang diperoleh. Lalu ada juga yang bertanya apakah SK ini bisa disekolahkan ya atau untuk pinjaman. Ini penjelasannya bisa Bapak Ibu ya, sama saja SK ASN untuk P3K dan PNS itu bisa disekolahkan. Namun tentu saja itu juga nanti akan tergantung pada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada kita. Demikian informasi dari kami, mudah-mudahan informasi ini membantu dan mencerahkan kepada Bapak Ibu yang dinyatakan lolos. Dan kepada rekan-rekan yang masih akan berjuang, kami doakan semoga sukses selalu untuk dapat meraih nomor induk P3K tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.